Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling sabar di dunia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberikan sabar yang sempurna kepada beliau agar beliau sanggup dan tidak goyah dalam menghadapi hinaan dan cacian yang dilontarkan kepada beliau oleh orang-orang kafir, baik di kota Mekah maupun di Madinah. Keberhasilan dalam mencanangkan agama Allah yang mulia ini hingga memancarkan cahaya ke seluruh pelosok-pelosok yang ada di bumi tidak lain karena kegigihan dan keyakinan yang dibalut dengan kesabaran dan ketakwaan yang terdapat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Betapa banyak orang-orang yang memeluk Islam karena melihat dan mengetahui tentang kesabaran beliau. Beliau tak pernah marah ketika dicaci dan tak pernah lupa diri ketika dipuji. Sebahagian daripada contoh yang kesabaran beliau membuat orang lain memeluk Islam ialah cerita tentang seorang orang Yahudi yang buta yang selalu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis Yahudi buta yang setiap harinya selalu berkata kepada setiap orang yang mendekatinya, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu pembohong dan pendusta. Dia tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhinya." Betapa banyak sudah orang-orang yang dipengaruhi meninggalkan agamanya dan memeluk agama Muhammad. Namun, walaupun cacian dan hinaan setiap harinya dilontarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap paginya Nabi Muhammad selalu mendatanginya dengan membawa makanan. Dan tanpa berucap sepatah kata pun, Rasulullah menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis itu, sedangkan pengemis itu tidak mengetahui bahwa yang menyuapinya itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah melakukan hal ini setiap hari sampai beliau wafat. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap hari kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari, sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar radhiyallahu an, berkunjung ke rumah anaknya yang tidak lain adalah istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada anaknya, "Anakku, adakah kebiasaan kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah ketika itu menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah dan hampir tidak ada suatu kebiasaannya yang belum ayah lakukan kecuali satu saja." "Apa itu?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi yang buta yang ada di sana, kata Aisyah. Keesokan harinya Abu Bakar radhiyallahu an pergi ke pasar dengan membawa makanan
untuk diberikan kepada pengemis itu. Lalu Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan kepadanya. Tatkala Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil menghardik Abu Bakar. "Siapa engkau?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa mendatangimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," bantah si pengemis itu. "Apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut. Setelah itu ia berikan kepadaku." Pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar radhiyallahu an tidak dapat menahan air matanya ketika mendengar cerita pengemis itu. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu juga pengemis itu pun menangis mendengar perjelasan Abu Bakar dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap hari. Ia begitu mulia. Wahai orang yang ada di depanku, engkau yang menjadi saksi. Hari ini aku akan bersyahadat memeluk agama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya memeluk Islam pada saat hari itu juga. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisakah kita meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah ini? Atau adakah setidaknya niatan untuk meneladani beliau? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.